seorang suami nih ya jorokin istrinya misalnya, ayo kita sayang jalan-jalan di Uluwatu misalnya. Terus. Ini pemandangan bagus, ayo kamu foto di sana. Kemudian Terus. dijorokin jatuh gitu ya. Sengaja dong. Sengaja. Biar gue dapat ini asuransinya Asuransinya biar dia. Iya. Halo Sobat Kebers, balik lagi di podcast Kopnus Pos. Oke, senang sekali rasanya saya bisa berkesempatan kembali untuk menemui teman-teman dimanapun semua kalian berada. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Walaupun ya seperti yang kita ketahui PPKM yang terus diperpanjang, tapi apapun itu keadaannya, semoga kondisi kita saat ini baik-baik saja dan akan segera berlalu seperti sedia kala. Ya. Pada saat ini saya sudah ada teman buat diajak untuk berbincang-bincang. Beliau adalah Bapak Jansen Hutagalung sebagai Head of Bank Assurance dari MNC. Yes. Apa kabar Pak? Luar biasa. Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak loh Pak buat kedatangannya, kesempatannya di masa PPKM seperti ini gitu loh Pak. Nah, Bapak kegiatannya sekarang seperti apa sih Pak? Kesibukannya Mas Radit ya. Saya saat ini dari segi pekerjaan ya. Yes. Saya sebagai Head of Bank Assurance ya, tentunya mempunyai tugas untuk memaintain partner bisnis kami bank-bank yang ada saat ini ya. Karena saya bekerja sama dengan sekitar 27 bank yang ada saat ini, baik itu bank nasional, juga ada bank internasional, BPR dan koperasi, multi finance juga. Jadi kegiatan saya adalah memaintain hubungan. Kadang memaintain hubungan itu bisa melalui telepon, kadang saya harus meeting dengan mereka, ya. Saya harus visit ke cabang-cabang juga supaya melihat bagaimana perjalanan bisnis di bawah di lapangan ini, gitu ya. Ya itu sebenarnya kegiatan saya sehari-hari dari segi seperti itu ya. Kegiatan pekerjaan ya. Itu yang saya lakukan. Rutinitasnya seperti itu Pak. Pak, jadi podcast Kopnus Pos ini adalah program kegiatan dari Kopnus Pos yang nantinya kita akan tayangkan di channel YouTube Kopnus Pos. Jadi selama 30 menit, kurang lebih 30 menit ke depan nih Pak, kita akan bahas tentang MNC Group, terutama tentang kerjasama antara Kopnus Pos dan MNC Group yang sudah terjalin. Oke ya Pak? Oke, sebelum kita masuk ke kerjasama nih Pak, Bapak boleh ceritakan sedikit nggak sih tentang MNC Group itu sendiri terkait dengan perkembangannya menuju ke era digitalisasi seperti itu Pak? Karena Pak, karena buat saya pribadi, begitu saya mendengar kata MNC, yang terbenak dalam pikiran saya adalah MNC itu adalah salah satu stasiun TV yang ada di Indonesia. Ketiga Pak, kalau nggak salah itu setelah RCTI kemudian salah satu TV nasional gitu. Itu gimana nih Pak? Ya, memang kalau saya juga selama ini kalau lagi perjalanan dinas keluar kota gitu ya, pada saat perekrutan atau pergi ke nasabah, kalau saya tanya apa yang Anda tahu tentang MNC, mereka cuma taunya MNC itu TV ya. Nggak tahu kalau MNC itu sudah bertransformasi bisnisnya ya. Ke ada di segmen financial, tentunya di media menjadi core bisnisnya pasti. Kita udah bertransformasi ke finansial, kita punya 7 perusahaan di unit bisnis di industri finansial ya. Kemudian kita juga ada di pengembang ya, jadi ada membangun kayak perumahan, kita membangun gedung-gedung tinggi, hotel dan begitu banyak sekali ya. Seluas itu Pak, sebesar itu ya. Sudah semakin mengembang terus ya. Tentunya di MNC Group, MNC lah khususnya di bawah naungan MNC Group, kita sedang bertransformasi ke platform digital ya saat ini ya, yang saling membangun. Jadi semua unit bisnis itu saling segala sesuatu inisiatif bisnis dalam hal digital kita saling berkoordinasi ya. Kami melihat banyak peluang-peluang digital soalnya pada saat ini ya, ratusan juta user base yang ada di MNC Group juga, yang baik itu melalui YouTube, baik itu melalui
media TV kita yang ada, 4 media TV ya, ada 6 online portal, TikTok dan sosial media lainnya, kita ada ratusan juta user base. Jadi ini menjadi satu peluang yang akan dimanfaatkan oleh MNC Group untuk bisnis ke depannya melalui program digital. Ya, jadi memang Pak, pergerakan si MNC ini sudah mengikuti mau tidak bisa dipungkiri Pak, ikut andil dalam program digitalisasi yang ada di Indonesia. Betul. Nah betul ya Pak. Nah masuk ke kerjasamanya nih Pak, itu kan kerjasama yang sudah dijalin oleh Kopnus Pos, itu bukan kerjasama hal yang baru Pak antara Kopnus Pos dengan MNC, betul ya Pak? Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, diinformasikan Pak, kerjasama yang sudah terjalin sama antara MNC dengan Kopnus Pos itu seperti apa sih Pak? Iya, pada dasarnya sebelum kerjasama dibangun melalui MNC Live, Kopnus Pos ini sudah bekerja sama sebelumnya dengan grup kami ya, dengan MNC Capital melalui MNC Bank ya. Betul. Dalam hal penyaluran pinjaman ya kepada anggota koperasi ya. Kayak channeling begitu ya. Iya, betul. Jadi saya pikir kedua perusahaan ini sudah sama-sama punya inisiatif yang bagus. Pada dasarnya ini tinggal masuk ke MNC Lab, itu tinggal optimalisasi lagi ya supaya sinerginya lebih berkembang lagi. Ya, karena Pak, saya sedikit penasaran sih Pak, karena si MNC ini adalah salah satu institusi keuangan yang bergerak di bidang perbankan ya. Betul. Sedangkan Kopnus Pos itu adalah koperasi. Lalu bagaimana MNC melihat Kopnus Pos dijadikan salah satu mitra yang tepat untuk MNC, seperti itu Pak? Kami melihatkan Kopnus Pos ini sebagai satu usaha koperasi yang sudah lebih maju dari yang lainnya ya, karena ada digital atau aplikasi Kopnus Pos betul ya, aplikasi Kopnus Pos, di mana masyarakat pada saat ini dapat menerima layanan finansial melalui melalui aplikasi digital yang sudah ada di Kopnus Pos ini sangat luar biasa. Dan tentunya harapan kami melalui aplikasi ini juga masyarakat khususnya anggota Kopnus Pos ini boleh mendapatkan layanan finansial yang lainnya, misalnya asuransi dan lain-lainnya melalui aplikasi ini tentunya. Itu harapan. Baik Pak, sekarang kita menuju ke kerjasama yang terjalin antara Koperasi Nusantara atau Kopnus Pos dengan MNC Live ya. Nah, sebetulnya pada bulan Mei kalau nggak salah ya Pak, itu sudah ada terjalin kerjasama baru lagi Pak antara Kopnus Pos dan MNC ya Pak. Kemudian hal menarik apa sih Pak yang bisa diceritakan tentang kerjasama yang sudah terjalin tersebut Pak? Bentuknya seperti apa Pak? Nah, PKS yang sudah dilakukan ini sebenarnya ini satu inisiatif yang sangat luar biasa sekali saya pikir dari Kopnus Pos ya, di mana Kopnus Pos akan memberikan proteksi melalui MNC Live kepada seluruh anggota yang mengikuti program pinjaman berjangka ya, begitu ya Pak ya? Betul, simpanan berjangka yang ada di Kopnus Pos. Ini saya pikir satu kelebihan yang ada di Kopnus Pos bagi semua anggotanya ya, sehingga mereka merasa lebih aman lagi lah ya ketika mereka ikut dalam simpanan berjangka ini. Mereka sekaligus dapat proteksi dari MNC Live, yaitu proteksi asuransi kecelakaan. Jadi mungkin potensi itu yang dimiliki oleh Kopnus Pos sehingga MNC mau bekerja sama dengan Kopnus Pos seperti itu Pak ya? Tentunya lebih luas lagi sih Mas, tidak hanya sekadar memberikan layanan atas program simpan pinjam. Tentunya banyak hal lagi yang bisa kita tingkatkan lagi sinerginya tentunya. Pak, masuk ke kerjasama antara MNC Live dan Kopnus Pos itu, lalu apa sih Pak, layanan apa atau fitur apa yang diberikan oleh MNC Live untuk anggota yang memiliki program atau simpanan berjangka di Kopnus Pos? Apa yang diberikan oleh MNC Pak? Ya, kami memberikan proteksi asuransi kecelakaan sebesar nilai simpanannya. Jadi misalnya contohnya Pak, gimana Pak?
Di Komunus Pos kan ada program simpanan berjangka yang tenornya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan ya. Oke, setuju. Misalnya satu nasabah mengikuti program ini misalnya dengan dana let's say 500 juta untuk 6 bulan. Maka sekaligus MNC Life akan memberikan proteksi sebesar 500 juta selama 6 bulan. Apabila nasabah terjadi resiko meninggal akibat kecelakaan, kami akan membayarkan uang pertanggungan sebesar nilai simpanannya tadi. Jadi misalnya satu nasabah dia ikut program simpanan berjangka ini, nilai simpanannya 500 juta. Si nasabah itu kemudian mengalami resiko jiwa meninggal karena kecelakaan baru bulan keempat. Maka dari Komunus Pos tentunya akan mencairkan dananya sebesar nilai simpanan dan bunganya tentunya ya. Dan MNC pun akan membayarkan sebesar nilai simpanan tadi yaitu 500 juta sebagai tambahan bagi keluarganya. Lalu angka maksimal yang diberikan oleh MNC Life untuk anggota simpanan berjangka itu ada maksimalnya nggak Pak? Iya, ada. Kita berikan uang pertanggungannya mulai dari 10 juta sampai maksimal 2 miliar. Sampai dengan 2 miliar? Ya, wow. 2 miliar. Ya. Jadi ini memang tempat yang paling bagus untuk melakukan simpanan loh di Komunus Pos ini. Saya melihat ini luar biasa loh. Tadi Bapak bilang tentang kecelakaan. Nah, saya ingin tahu Pak, definisi kecelakaan dari versi atau dari segi asuransi itu seperti apa sih Pak? Oke, bahasa simpelnya aja saya sampaikan. Boleh silakan. Ya. Jadi kecelakaan itu definisi dari segi asuransi itu kira-kira seperti ini. Semua akibat atau resiko meninggal yang diakibatkan oleh sesuatu yang datang dari luar. Ya, contohnya Pak. Secara tidak sengaja dan datangnya tiba-tiba. Itu dia ya. Jadi datang dari luar, tiba-tiba dan tidak disengaja. Tidak disengaja. Gitu ya. Datang dari luar, tiba-tiba dan tidak disengaja. Ya. Itu harus dipahami dulu Pak ya. Itu harus dipahami. Jadi semua yang kita kategorikan kecelakaan, meninggal karena kecelakaan memenuhi kategori itu. Ya, jadi apabila nasabah nih ya lagi jalan ke suatu tempat. Sekarang kita berbicara tentang jenis-jenis kecelakaannya ya Pak ya? Ya, jadi kecelakaannya itu luas ya. Contoh-contohnya misalnya ya, biar teman-teman anggota bisa lebih paham ya. Contoh-contohnya misalnya maaf nih ya ketimpa suatu benda keras. Ya misalnya ketimpa balok atau ketimpa pohon gitu ya, karena sekarang gempa bumi banyak ya. Betul. Nah itu mengakibatkan meninggal, ini di cover. Misalnya maaf mengalami meninggal karena kecelakaan lalu lintas juga di cover. Kesetrum, misal kebakaran, sampai misalnya maaf dibunuh orang gitu ya, itu di cover semua dalam program ini, asuransi kecelakaan ini. Jadi tidak hanya sifatnya asuransi kecelakaan di lalu lintas, bukan. Ya, kebanyakan orang berpikir kalau kecelakaan itu harus kecelakaan lalu lintas ya. Iya, rata-rata seperti itu. Tapi kecelakaan itu ternyata luas banget, Mas. Iya. Itu semua di cover. Nah, ada nggak Pak kecelakaan yang tidak di cover? Ada. Semua yang sifatnya disengaja. Contohnya Pak? Misalnya ya, maaf nih ya, ada nih karena kami di dunia asuransi kita tahu ya niat-niat dari tertanggung yang mana-mana aja ya. Misalnya seorang suami nih ya jorokin istrinya misalnya, ayo kita sayang jalan-jalan di Uluwatu misalnya. Terus. Ini pemandangan bagus, ayo kamu foto di sana. Kemudian terus. dijorokin jatuh gitu ya. Sengaja. Biar gue dapat ini asuransi kecelakaan biar dia. Nah kita ada klaim investigasi ya. Ketika kami melakukan klaim investigasi, ketahuan bahwa itu ada niat-niat yang tidak baik, pasti kami tidak akan bayar. Jadi ada proses investigasi terlebih dahulu Pak ya. Untuk mengidentifikasi apakah pure kecelakaan atau disengaja mungkin. Iya betul, ada niat-niat orang tertentu ya. Kemudian ada kecelakaan-kecelakaan yang misalnya seperti ini, hobi melakukan olahraga yang berisiko tinggi, misalnya hobi bungee jumping, ya, hobi main pedang, gitu ya, kayak gitu. Semua olahraga yang sifatnya berisiko tinggi, itu tidak kita cover. Ya kan ada orang hobinya, iya Pak, ada seperti itu kan, itu tidak kita cover. Kemudian semua peraturan yang melanggar hukum, ini kan datang dari luar juga, misalnya dia harus ditembak sama pemerintah misalnya karena sudah melakukan sesuatu yang tidak baik bagi negara, misalnya dia harus ditembak mati misalnya, itu kan datang dari luar ya. Betul. Tapi itu tidak di cover. Kemudian misalnya ada kecelakaan-kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, seorang anak muda misalnya
mengemudi mobil tapi tidak punya SIM dan mengalami kecelakaan dan meninggal, itu tidak kita cover karena dia belum punya surat izin mengemudi. Ya. Kemudian ada juga misalnya gini, semua kecelakaan yang hubungannya dengan proses kelahiran. Ya, misalnya terjadi keguguran dan akhirnya meninggal karena dia terjatuh, ya, tapi karena kegugurannya bukan karena terjatuhnya, ya. Walaupun keguguran itu sendiri tidak disengaja, Pak. Ya, itu tidak bisa kita cover ya. Ya, kemudian ada satu lagi misalnya hobi menaiki atau mengendarai pesawat terbang yang tidak terschedule. Maksudnya gimana, Pak? Pesawat yang bukan pesawat komersial ya, Jadi kalau misalnya kita naik satu mau pergi ke kota apa, kita beli tiket pesawat ya, udah terschedule dengan baik. Tapi ada orang-orang memang hobinya charter pesawat misalnya, atau pergi kemana coba-coba nyetir pesawat gitu dan mengalami resiko meninggal, kita tidak cover. Tidak cover ya? Ya. Itu kira-kira kecelakaannya Mas yang. Kalau ini saya punya pertanyaan Pak, kalau bunuh diri? Ya, bunuh diri itu jelas tidak ya? Tidak jelas karena itu sengaja Pak ya? Iya, disengaja. Ya. Pak, ini kan anggota Kopnus Pos ini tersebar di seluruh Indonesia ya, Pak. Jadi mungkin mereka ada saatnya pergi ke luar negeri contohnya nih. Misalkan ke mana lah katakanlah jalan-jalan atau bisnis gitu ya Mas. Betul. Nah, kemudian mengajak keluarganya pergi ke tempat wisata nih. Nah, tiba-tiba nih Pak, mereka itu terjadi resiko kecelakaan sampai meninggal. Itu kan bukan di Indonesia nih Pak kejadiannya. Itu bisa tetap di cover atau seperti apa nih Pak? Iya, kita mengcover seluruh nasabah kita 24 jam dalam satu hari dan berlaku untuk seluruh dunia. Itu prosesnya seperti apa nih Pak? Dan dokumen atau apa saja sih yang harus disiapkan oleh tentu saja keluarganya ya? Apa saja nih Pak? Jadi kalau misalnya terjadi resiko meninggal akibat kecelakaan di luar negeri, tentunya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kedutaan yang ada di sana bahwa terjadi risiko meninggal gitu ya dari kedutaan. Itu aja sih yang perlu kalau terjadi di luar negeri Mas. Jadi selain dokumen-dokumen yang lainnya ya, setelah itu dilengkapi tentunya ada polis asli atau sertifikat polis, kemudian KTP yang meninggal, KTP nasabah ya, kemudian KTP ahli waris, surat pernyataan ahli waris, tujuan transfernya ke rekening mana, kemudian surat keterangan kematian, itu standar-standar aja pasti semua harus dilengkapi. Cuman kalau kematian di luar negeri dilengkapi dengan surat keterangan dari kedutaan aja tambahannya. Itu proses Pak setelah si dokumen yang diperlukan itu lengkap, proses sampai uang itu pertanggungan itu keluar, itu prosesnya berapa lama biasanya? Ya, prosesnya di kita SOP-nya 14 hari kerja saja. Sekitar 2 mingguan ya? Iya, 2 mingguan. Semua sudah diharapkan semua sudah diterima oleh nasabah sih. Wow, sampai walaupun kita pergi ke luar negeri selama mengikuti program yang sekarang berjalan ini akan tetap di cover ya Pak? Betul. Seperti itu. Betul. Dan mungkin ini hal yang menarik juga nih Pak, informasi yang barusan Bapak sampaikan terkait kecelakaan apa saja, biar kita di sini lebih memperjelas dan memperuncing. Ternyata tidak semua kecelakaan di cover, tapi yang pastinya selama kecelakaan itu tidak disengaja dan kemudian tidak direncanakan, itu pasti akan di cover oleh MNC seperti itu Pak ya? Iya betul. Ya. Ada kejadian-kejadian di lapangan yang agak ini ya. Contohnya gimana nih Pak? Misalnya gini, ada satu orang misalnya kepleset kulit pisang nih di mall. Ya, kepleset kulit pisang jatuh, tiba-tiba meninggal. Nah, nanti hasil visum dari dokter tentunya menentukan ini meninggal karena jatuhnya kah? Atau karena dia ada penyakit stroke misalnya ya. Ya, jadi nanti tentunya dokter akan menentukan ya. Mendiagnosa istilahnya. Ya, mendiagnosa ya, ada kejadian-kejadian lain di lapangan seperti itu ya. Nah, banyaklah kita temukan hal-hal seperti itu. Ada kejadian menarik lagi nggak Pak selama Bapak berada di MNC Live ini Pak tentang? Ada kejadian menarik ya. Saya pernah terima klaim dari Surabaya ya nih waktu itu ya. Jadi ada satu nasabah klaim tentang kecelakaan katanya keracunan. Katanya. Nah, informasinya keracunan. Ya, keracunan ya di suatu pesta ya. Ada satu acara. Jadi mereka makan di sana, terpulangnya dia harus masuk rumah sakit karena katanya keracunan dan meninggal. Tapi yang anehnya, yang lain tamu-tamu yang lain tidak mengalami keracunan.
ya ternyata setelah dicek oleh dokter dan ditentukan diagnosanya bukan karena keracunan, tapi karena dia mengalami serangan atau GERD ya, gas lambungnya tinggi. Betul. Sehingga menyebabkan serangan ke jantung yang mungkin pada saat dia di sana makan yang bertentangan dengan kesehatan lambungnya, misalnya makan yang pedas-pedas gitu ya, yang bersantan-santan. Jadi dia bilang keracunan, ternyata bukan kan. Tapi memang harus ada proses investigasi dulu ya pasti. Pak sebelum. Betul. Kita selalu taat sama peraturan undang-undang yang ada di Indonesia tentunya ya. Semua yang melanggar hukum tentunya kami nggak boleh cover. Ya. Jangan sampai asuransi ini dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk tujuan-tujuan yang nggak baik. Ya. Apalagi yang mereka merencanakan kayak suami istri yang tadi Bapak ceritakan. Ya. Biar uangnya keluar, pertanggungannya keluar, makanya ada proses pengecekan terlebih dahulu ya Pak? Benar. Saya pernah terima klaim dari satu daerah juga gitu ya. Jadi banyak orang mulai menggunakan asuransi untuk tujuan-tujuan yang nggak baik. Misalnya dia kalau yang ini dia tidak melakukan pembunuhan terhadap istrinya, tapi memanipulasi data. I see. Misalnya dia bilang istrinya meninggal, kemudian tapi mereka pindah, mereka kerjasama dengan kelurahan dan lain-lain ya. Ada aja yang seperti itu terjadi. Dan karena kami melakukan investigasi sampai ke ujung-ujung dari kasus ini ya, dan kami temukan ya hal-hal seperti ini. Jadi intinya kita asuransi itu ada untuk meningkatkan kehidupan dari masyarakat Indonesia supaya sosial ekonominya lebih baik. Ya. Ketika si tertanggung mengalami resiko jiwa atau meninggal, keluarganya harus tetap hidup minimal selevel waktu ada si orang tua tadi yang menjadi sumber dana tadi ya. Kita menggantikan nilai ekonominya, tidak untuk hal-hal yang tidak bertentangan. Oke. Wah, ternyata menarik sekali nih Pak penjelasan dari Bapak tentang asuransi yang akan diberikan oleh MNC kepada anggota Kopnus Pos. Jadi siapapun anggota Kopnus Pos yang pastinya sudah menjadi anggota dan mengikuti program simpanan berjangka akan diberikan perlindungan hingga dengan 2 miliar. Asuransi kecelakaan ya. Pelindungan asuransi kecelakaan sampai dengan 2 miliar. Ya. Wow, oke. Betul. Ya. Kemudian Pak, sebelum kita tutup nih Pak, saya mau tanya tentang harapan Bapak untuk Kopnus Pos sendiri itu bagaimana nih Pak? Oke. Harapan kami sih melalui kerjasama dengan Kopnus Pos ini itu semoga dengan transformasi digital yang telah dilakukan oleh Kopnus Pos ini memudahkan seluruh lapisan masyarakat menjangkau atau terlayani dalam hal kebutuhan finansial mereka. Sehingga MNC Life boleh menjadi salah satu pilihan mereka juga di dalam platform digital yang sudah disediakan Kopnus Pos ini. Dan akhirnya kedua belah pihak, baik itu Kopnus Pos juga MNC Life memperoleh hal yang lebih positif lagi ya ke depannya, lebih produktif lagi dan menguntungkan kedua belah pihak. Itu sih harapan kami. Oke Pak, terima kasih, menarik sekali pembicaraan kita tentang asuransi dari MNC Life ini Pak. Jadi mudah-mudahan sih untuk kedepannya ada kerjasama lagi yang lain Pak. Antara Kopnus Pos dengan MNC biar lebih semakin bersinergi seperti itu Pak. Iya Pak. Ya. Harapan kami juga begitu dan kita juga sedang berkomunikasi dengan product development di tempat ini atau business development untuk sinergi berikutnya sih. Oke, Pak, ada pesan-pesan nggak sih Pak yang ingin disampaikan untuk anggota Kopnus Pos? Gimana? Nah, buat Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah simpanan ya Kopnus Pos, Bapak Ibu melakukan pilihan yang sangat tepat sekali. Ya, memiliki simpanan di Kopnus Pos karena di sini Bapak Ibu mendapatkan value lagi, di mana Kopnus Pos memberikan perhatian yang lebih kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mendapatkan proteksi secara free yang diberikan oleh Kopnus Pos melalui MNC Life. Ya,
Jadi kalau ada rekan-rekan atau saudara atau relasi, silakan ajak lagi ya membuka simpanan di Kopnus Pos karena akan langsung mendapatkan proteksinya juga sekaligus. Pak Johnson, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Obrolan kita sangat menarik sekali. Senang sekali. Iya betul Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak informasikan ke teman-teman bisa bermanfaat buat terutama anggotanya Kopnus Pos. Oke, terima kasih Pak. Salam sehat buat keluarga Pak. Oke. Oke, Sobat Kepers, demikian bincang-bincang yang seru kali ini dengan Bapak Johnson Hutagalung. Beliau adalah sebagai Head of Bank Assurance dari MNC Life. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk teman-teman semuanya. Dan begitupun kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak nih, antara MNC dan Kopnus Pos akan menghasilkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan harapan. Setuju ya Pak? Betul Pak. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kopnus Pos untuk mendapatkan informasi seputaran Kopnus Pos. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Kami undur diri. Selalu jaga kesehatan dan tetap pakai masker. Karena masker bisa melindungimu dan orang-orang di sekelilingmu. Sampai jumpa. Bye.